Halo Sobat Napoleonesia ID dan Sobat Semansa Laur. Nah, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendaftar pada kegiatan penerimaan peserta didik baru secara online pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada jenjang SMA dan SMK pada tahun pelajaran 2022-2023. Nah, adapun pada video tutorial ini dibuat pada masa uji coba yang diberikan oleh tim PPDB Kalbar untuk memudahkan calon peserta didik untuk melanjutkan ke SMA atau SMK pada tahun ini yang dilaksanakan menjadi 2 tahap. Nah, adapun uji coba ini pada tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juni, kemudian tahap keduanya pada tanggal 9 sampai 11 Juni 2022. Nah, jadi ini adalah kesempatan bagi sobat calon siswa SMA atau SMK yang baru lulus dari SMP untuk mendaftar secara mandiri secara online. Nah, adapun tutorial ini lebih saya khususkan untuk calon pendaftar yang akan mendaftar ke SMA Negeri 1 Sungai Laun. Namun tutorial ini juga dapat dipakai untuk secara umum. Jadi sama saja untuk mendaftar SMA lain juga seperti ini. Nah, adapun nanti akan kita bahas bagaimana kelengkapan berkas apa saja yang harus dilengkapi saat kita ingin mendaftar di PPDB online Kalbar jenjang SMA tahun 2022-2023, baik jalur zonasi, kemudian afirmasi dan rata-rata rapot. Nah, jadi fokus pembahasannya ada pada 3 jalur ini. Sebenarnya selain 3 jalur yang akan kita bahas, juga ada jalur yang lainnya. Nah, mari langsung saja kita coba. Ini adalah tampilan menggunakan HP Android. Jadi silakan nanti kalian masuk pada link ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Nah, adapun tampilan pada web PPDB Kalbarprov pada tahun ini seperti yang kita lihat bersama. Di sini juga ada beranda, kemudian menu-menu, informasi seperti pemenuhan kuota, statistik, dan jadwal. Nah, ini bisa kita klik jadwal. Nanti akan kita dapati jadwal kegiatan PPDB Kalbar tahun 2022. Nah, ini sudah lengkap hingga pada tahap pengumuman final, yakni pada tanggal 3 Juli 2022. Adapun masa pendaftaran itu mulai dari tanggal 20 sampai 26 Juni 2022, kemudian validasi oleh sekolah tanggal 20 sampai 27 Juni 2022, kemudian masa sanggah perbaikan berkas yang diupload telah diverifikasi oleh tim PPDB sekolah yang kalian tuju itu pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2022. Kemudian validasi kembali oleh sekolah 28 Juni sampai 1 Juli 2022. Kemudian pengumuman final 3 Juli. Kemudian daftar ulang dan verifikasi berkas fisik setelah kalian dinyatakan lulus pada pilihan SMA atau SMK pertama, yakni pada tanggal 4 sampai 7 Juli 2022. Oke, kita langsung kembali lagi ke beranda. Oke, kita langsung saja mendaftar dengan klik masuk atau daftar akun. Oke, di sini tampilannya adalah
ada email, kemudian password, kemudian ke tombol masuk, kemudian buat akun. Nah, karena kita belum memiliki akun, kita buat terlebih dahulu dengan cara klik buat akun. Nah, di sini ada sedikit informasi bahwasanya dengan melanjutkan proses pendaftaran, kita atau calon siswa mengikuti atau menyetujui syarat ketentuan yang telah ditentukan oleh tim PPDB tingkat SMA SMK Kalimantan Barat. Nah, ada pun beberapa hal yang harus kalian setujui. Yang pertama, semua dokumen yang kalian buat dan lampirkan dan diupload di PPDB online itu adalah benar dan sah. Kemudian apabila ditemukan data yang kita buat, kita upload tadi tidak benar, maka kita bersedia diproses secara hukum, dituntut di muka pengadilan, bersedia menerima segala konsekuensi. Nah, jadi jangan sampai kita memasukkan data-data yang akan kita upload pada pelaksanaan PPDB online ini. Kemudian yang ketiga juga hampir sama ya, jika ditemukan data yang saya buat di upload tadi adalah palsu dan tidak sah, maka saya bersedia dinyatakan gugur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang terakhir, apabila ditemukan saya masukkan bukti tadi, juga saya atau kita bersedia diproses hukum ya. Jadi ini sangat riskan sekali. Jadi mesti calon siswa harus memperhatikan dengan baik dan benar, jangan sampai memasukkan data pada pelaksanaan atau pada proses pendaftaran. Nah, jika kita sudah menyetujui, telah dibaca dengan benar, kita tinggal klik saya setuju dan lanjutkan. Oke, di sini kita disuruh mengisi email, nomor HP, NSN, nama ibu kandung, password, dan password ulangan dari password yang pertama kita ketik, kemudian pilihan jenjang sekolah. Nanti kita akan lebih fokus kepada SMA karena ini untuk memudahkan peserta yang akan masuk di jenjang tingkat atau jenis SMA. Nah, pastikan juga alamat email dan nomor HP yang dimasukkan pada pendaftaran ini adalah yang valid, artinya aktif gitu ya. Oke, baik, kita isi emailnya. Jadi pastikan email yang kita isi adalah yang valid atau yang aktif ya, jangan sampai email yang kita buat tidak aktif. Oke. Kemudian isikan nomor HP. Jadi jangan sampai nomor HP-nya yang tidak aktif ya. Jadi pastikan kalian masukkan nomor HP yang aktif. Kemudian NISN juga masukkan. NISN ini nomor induk siswa nasional, dapat kalian lihat di rapot atau di surat keterangan lulus yang kalian terima dari SMP atau MTS sekolah asal kalian. Jadi NISN ini jumlah angkanya ada 10. Kemudian kita masukkan nama ibu kandung, kemudian kita bikin password. Jadi password ini pastikan passwordnya mudah untuk diingat. Oke, kita ulangi lagi seperti tadi. Oke, nah setelah selesai semuanya, kita tinggal pilih jenjang sekolah. Di sini kita pilih SMA. Jadi untuk siswa yang ingin masuk jenjang SMK, pilih SMK. Untuk yang masuk jenjang SMA, pilih jenjang SMA. Jadi pemilihan jenis jenjang ini
hanya bisa dilakukan sekali saja, jadi tidak bisa diulang. Jadi pastikan kalian sudah benar memikirkan dengan baik ingin masuk di tipe SMA atau SMK. Oke, langsung kita buat akun. Nah, ini ada notif bahwasanya pendaftaran kita atau pembuatan akun kita sudah berhasil. Nah, kita tinggal memasukkan email yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian password yang kita buat tadi, kita klik masuk. Nah, sekarang kita sudah berada pada akun kita yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada beberapa menu, pesan, bantuan, dan keluar. Kita klik icon garis 3 ini, kemudian di situ ada seperti yang tadi, ada beranda, informasi kontak, dan ada tambahan pendaftaran PPDB 2022. Nah, kita tinggal lanjut, tekan saja. Oke, yang pertama yang harus kita isi adalah biodata. Nah, biodata yang pertama identitas terkait NSN. ini tadi kan sudah kita isi pada awal sehingga otomatis sudah terisi. Kemudian kita masukkan nomor induk kependudukan kita. Kalian bisa lihat di berkas KK atau kartu keluarga. Nah, silakan isi. Jumlah angkanya ada 16. Jadi isi dengan baik dan benar, jangan salah. Oke, kita lanjut ke nomor kartu keluarga. Ini juga ada di berkas kartu keluarga ya. Tinggal kalian lihat kemudian isikan. Oke, sudah selesai, kita masuk ke data diri. Nah, kita masukkan data diri, nama, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, akan isi, kemudian tanggal lahir, kemudian bulan dan tahun. Sesuaikan dengan tempat tanggal lahir kalian ya. Kemudian setelah kita isi, nomor HP sudah otomatis terisi, email juga sudah otomatis karena sudah kita isi di depan. Kemudian kita masuk di sekolah asal, masukkan sekolah asal tempat kita bersekolah. Oke, kemudian jenis. Nah, ini ada dua, ada jenis reguler atau paket. Jadi karena kita lulus secara reguler dari SMP, kita pilih reguler. Kemudian tahun lulus, sesuaikan ya, karena kita lulusnya tahun ini ya kita pilih tahun 2022. Oke, sudah lengkap, kita simpan biodata. Oke, tahap kedua adalah pilih jalur. Nah, ini penting, kalian harus mengetahui jalur yang kalian pilih. Jadi silahkan dibaca dengan baik dan benar sehingga kalian tidak salah memilih jalur dalam pendaftaran PPDB online, karena pemilihan jalur ini juga hanya bisa dilakukan sekali. Jika sudah kalian pilih, maka tidak bisa dirubah lagi. Jadi hampir sama dengan PPDB tahun sebelumnya, berkaitan jalur-jalur yang bisa dimasuki untuk pelaksanaan PPDB online ini. Adapun jalur pertama yakni afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini adalah jalur yang diperuntukkan untuk calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang mana syaratnya harus memiliki kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu keluarga sejahtera atau KKS, kemudian program keluarga harapan PKH, kemudian juga harus memiliki surat keterangan lulus dan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Hal ini untuk menghindari kecurangan pada pelaksanaan.
Nah, jika keluargamu kehilangan kartu keluarga atau kartu keluarganya rusak karena suatu hal, maka bisa menggunakan surat keterangan domisili. Nah, ini juga telah dibuat sebelum 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB Kalbar tahun 2022. Jadi ini syarat-syarat jika kalian ingin masuk pada jalur afirmasi. Kemudian ada jalur prestasi rata-rata nilai rapot. Nah, ini ditentukan berdasarkan rapot bagian pengetahuan dari semester 1 sampai semester 5 untuk mata pelajaran yang diupload dan diisikan pada sistem adalah bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Nah, ini beberapa mapel yang harus diisikan pada sistem. Kemudian juga harus memiliki surat keterangan lulus ya. Ini syarat untuk jalur prestasi rata-rata rapot. Kemudian jalur prestasi akademik dan non akademik ini dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, jadi silahkan kalian mempersiapkan sertifikat-sertifikat yang mungkin memang ada dan bisa digunakan untuk jalur prestasi akademik. Kemudian juga SKR. Kemudian untuk jalur disabilitas, ini jalur khusus penyandang disabilitas. Ini harus juga melengkapi dengan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit. Nah, dan juga harus memiliki surat keterangan lulus. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau mutasi. Ini dibuktikan dengan SK kerja dari atau SK mutasi pekerjaan atau perpindahan tempat yang dimiliki orang tuanya. Kemudian jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini juga salah satu yang paling besar persentase dalam pelaksanaan PPDB online. Jadi 50%. Jadi zonasi ini maksudnya adalah untuk mempermudah untuk siswa yang memang berada dekat dengan SMA yang dituju. Juga ini juga dibuktikan dengan KK atau surat domisili yang telah diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, setelah kita memahami jalur-jalur yang kita pilih, maka kita tinggal pilih jalur. Nah, jadi jalur ini diperingatkan bahwasanya tidak bisa dirubah jika sudah disimpan. Nah, yang pertama ini kita akan mencoba pendaftaran menggunakan jalur zonasi. Oke. Nah, ini ada notif lagi, wajib menyertakan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Oke, kalau sudah kita pahami, kita pilih jalur. Oke, pilih lagi notifnya, kemudian kita lanjut unggah berkas. Nah, jadi seperti yang telah kita bahas tadi, untuk zonasi sendiri berkas yang harus kalian upload adalah kartu keluarga. Kemudian jika tidak ada kartu keluarga, bisa menggunakan surat keterangan domisili, kemudian surat keterangan lulus. Nah, ini berkas-berkas yang harus kalian siapkan untuk jalur zonasi. Oke. Nah, untuk berkas, ukuran berkas dan tipe berkas yang harus kalian siapkan adalah berjenis image atau foto maksimal dengan ukuran 300 KB. Nah, ini yang harus kalian persiapkan. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini hanya uji coba ya. Nah, ini karena uji coba saja, jadi saya pilih foto yang tidak sesuai, namun kalian harus sesuai ya. Jadi masukkan benar foto kartu keluarga. Jadi pastikan foto kartu keluarga yang kalian upload bisa terbaca dengan baik. Jadi untuk memudahkan verifikasi.
Kemudian surat keterangan domisili juga boleh kalian isi kalau memang kakaknya tidak dimiliki. Kemudian surat keterangan lulus kita pilih lagi. Oke, nah ini sudah terisi semua. Jadi pastikan kalau ini hanya uji coba, tapi kalian mesti harus melampirkan berkas yang sesuai. Jika kartu keluarga, ya kalian siapkan foto kartu keluarganya. Kemudian surat keterangan lulus, ya siapkan surat keterangan lulus. Nah, jika sudah siap atau sudah yakin, kita bisa simpan dokumen. Nah, kemudian kita masuk pada tempat tinggal. Nah, ini untuk melakukan pengukuran jarak dari rumah kita ke sekolah. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi alamat. Oke, kemudian RT kita isi juga. Kemudian kode pos, kemudian kabupaten kita isi, kemudian kecamatan. Nah, karena kita akan memilih atau mengukur jarak dari tempat tinggal kita ke SMA tujuan. Nah, karena yang akan kita pilih nantinya adalah SMA Negeri 1 Sungai Laur, maka nanti kita akan titik lokasinya menyesuaikan dengan SMA Negeri 1 Sungai Laur. Nah, untuk mempermudah kita tinggal klik tanda kotak, tanda kotak ini. Kemudian untuk memperbesar tadi, jadi sehingga kita mudah. Kemudian kita perkecil, ini area Pontianak, jadi kita perkecil dulu, kita cari rumah tempat tinggal kita, sesuaikan. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Kita alamatnya ada di Sungai Laur, maka kita harus ke Kecamatan Sungai Laur. Oke, nah di sini ini Kalam ini bagian dari desa di Kecamatan Sungai Laur. Kemudian kita perbesar lagi. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, jalan Trans Kalimantan. Nah, ini sobat, Napoleonesia ID juga bisa mengubah tipe peta ya. Jadi kita bisa coba menggunakan satelit. Nah, jadi ini lebih mudah, jadi kita mudah menempatkan rumah kita. Jadi sesuai ini. Nah, ini sendiri adalah SMA Negeri 1 Sungai Laur. Kemudian rumah kita berada di desa Riambunut. Nah, di sini tempatnya. Jadi tanda tempat tinggal ini harus disesuaikan dengan titik lokasi rumah kita. Misalkan sudah tepat seperti di sini, maka kita tinggal klik kembali tanda perkecilan kotaknya di sini, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita klik saya menyatakan dengan yakin dan sadar bahwa koordinat yang kita pilih tadi sudah benar, sudah sesuai dengan tempat tinggal kita. Oke, kita centang, kemudian simpan alamat. Oke, tahap berikutnya adalah tahap ukur jarak. Nah, karena tadi kita sudah melakukan penempatan titik koordinat kita, maka di sini sudah ada beberapa SMA terdekat, yang paling dekat sampai yang terjauh dengan rumah kita. Jadi di sini teman-teman calon siswa bisa mengukur sebanyak maksimal 5 sekolah. Nah, sebanyak 5 sekolah. Jadi perhatikan dengan baik dan benar. Oke, di sini kita bisa melakukan pencarian manual, juga bisa langsung menggunakan yang sudah tampil.
Nah, di sini karena kita ingin fokusnya ke SMA Negeri 1 Semilaur, kita ukur jaraknya. Oke, di sini sudah peta sudah mengukur antara rumah kita ke sekolah dengan jarak 0,3 km. Nah, ini sudah sesuai, kita klik selesai. Nah, maka di sini pada SMA Negeri 1 Semilaur sudah berubah menjadi kilometer jarak dari tempat tinggal kita ke sekolah. Kemudian kita ukur lagi ke SMA berikutnya. Jadi maksimal kalian bisa mengukur sebanyak 5 sekolah. Oke, sudah sesuai, kita klik selesai. Kemudian SMA berikutnya lagi. Nah, selesai. Nah, jadi di sini saya hanya mengukur 3 sekolah saja. Nah, kalian bisa maksimal 5 sekolah. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah pemilihan sekolah. Artinya pemilihan prioritas kita ingin diterima di sekolah mana. Nah, yang pertama kita pilih SMA Negeri Semilaur. Pilihan kedua di Simpang 2 dan pilihan ketiga adalah di Sandai. Nah, jika sudah terpilih seperti ini, artinya kemungkinan terbesar atau prioritas yang akan diterima adalah di pilihan nomor 1. Oke, pilih sekolah. Kemudian tahap konfirmasi. Nah, tahap konfirmasi ini adalah melihat kembali data yang telah kita isikan. Jadi apakah sudah benar atau salah. Jadi perhatikan dengan baik, baca kembali. Jika sudah, kemudian dokumen-dokumennya yang kita upload sudah lengkap juga, kemudian pilih sekolah pertama sampai terakhir sudah juga, maka kita bisa simpan data pendaftar. Oke, di sini sudah selesai dan kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran peserta PPDB tahun 2022. Nah, ini bisa sobat cetak. Jadi calon siswa bisa cetak dengan klik data pendaftar. Nah, nanti akan terunduh dengan tampilan PDF. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, ini bukti pendaftaran kita. Jadi nanti ini akan kita lampirkan sebagai bukti saat verifikasi berkas atau daftar ulang verifikasi berkas. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Selain cetak data pendaftar, kita juga harus mengunduh surat pernyataan PPDB 2022 yang nanti kita lampirkan juga pada verifikasi berkas. Nah, ini bentuk surat pernyataannya terkait beberapa item yang sangat penting yang kita upload pada sistem PPDB. Jadi kita membenarkan dan mengikuti seluruh aturan atau ketentuan atau menyetujui segala yang disyaratkan oleh tim PPDB online Kalbar. Ini dengan dilampiri materai 10.000. Tanda tangan calon siswa dan orang tua. Oke, nah ini artinya kita tinggal menunggu proses validasi oleh tim operator SMA pilihan pertama kita yang kita tuju tadi. Nanti ketika sudah divalidasi, maka akan ada notif proses validasi sukses atau berhasil atau telah divalidasi. Baik, demikian untuk jalur zonasi.
Kemudian nanti akan kita bahas juga berkaitan pendaftaran pada jalur afirmasi dan prestasi rata-rata nilai raport.